Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat datang kembali di channel Historical Islamic Revolution, sebuah channel yang akan mengungkap semua sejarah umat Islam. Episode ke-10 ini merupakan lanjutan episode 9 lalu. Episode-episode sebelumnya dapat dilihat di link deskripsi di bawah. Bagi yang belum menyaksikan episode sebelumnya, disarankan agar melihat seri video ini dari episode pertama agar memperoleh pemahaman secara lengkap dan tidak sepotong-sepotong yang mengakibatkan gagal paham. Tapi sebelum kita lanjut channel ini, dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, klik lonceng, share, dan subscribe. Sultan Muhammad I dijuluki juga sebagai Muhammad Jalebi. Beliau disebut juga sebagai the second founder of Turki Utsmani, karena beliaulah yang membangkitkan kembali Kesultanan Utsmani dari ancaman keruntuhan yang diakibatkan oleh kekalahan perang di Ankara pada tahun 1402 dan politik adu domba Timur Leng. Sultan mampu meredam perang saudara antar putra-putra pewaris tahta Bayazid ayahnya. Beliau menundukkan saudara-saudaranya dan akhirnya kekuasaan total seluruhnya berada di tangannya. Dia lalu membangun kembali Kesultanan Utsmani yang telah dibina kakek moyangnya, bangkit dari keruntuhan sehingga kokoh kembali. Sultan mengadakan perjanjian damai dengan Bizantium dan penguasa Venezia. Sultan mengembalikan beberapa daerah dan kota kepada kedua penguasa tersebut. Kebijakan ini diambil karena Sultan fokus meredam pemberontakan di beberapa wilayah Turki Utsmani yang disponsori oleh Timur Leng, sampai akhirnya negeri-negeri dan kota-kota tersebut tunduk. Pada masa Sultan Muhammad I, muncul pemberontakan berlatar belakang ideologi. Pemberontakan ini dipimpin oleh seorang tokoh ulama yang kemudian menyimpang dan membentuk sekte tersendiri. Tokoh ini bernama Badruddin. Badruddin ini awalnya adalah ulama yang mempunyai latar belakang keilmuan yang mumpuni. Dia adalah penghafal Al-Quran, ahli tasawuf, dan telah berguru ke berbagai ulama terkenal kealimannya. Dia pernah diangkat sebagai hakim militer oleh Sultan Muza bin Yazid yang merupakan saudara Sultan Muhammad I. Lalu karena konflik antara Sultan Muhammad I bin Bayazid dan Musa bin Bayazid merebak, lalu diikuti dengan terbunuhnya Sultan Musa oleh Sultan Muhammad I, maka Badruddin ini kemudian dipenjarakan di daerah yang disebut Asnik. Di Asnik inilah kemudian dia menyebarkan ajarannya yang sesat dan merusak. Dia menyebarkan ide menyamaratakan harta dan agama. Dia tidak membedakan antara kaum muslimin dan kaum kafir dalam hal akidah. Kaum muslimin, kaum kafir, dan golongan sesat diajarkan sebagai bersaudara walau berbeda agama dan akidah. Ide ini mirip sekali dengan gerakan pluralisme di era modern ini yang dipropagandakan oleh kaum Freemasonry yang kemudian menjalar ke Indonesia dan disebarkan oleh kelompok yang disebut Islam liberal. Gerakan ini memiliki ide yang intinya adalah mengedepankan masalah persaudaraan dibanding keimanan, akidah, dan syariat. Bagi gerakan ini, keimanan, akidah, dan syariat menjadi tidak esensial dan remeh saja, sedangkan persaudaraan adalah hal yang utama dan esensial. Padahal syariat Islam mengajarkan sebaliknya.
Persaudaraan tidak akan pernah bisa eksis ketika akidah berbeda dan ketika terjadi penolakan terhadap syariat. Syariat Islam mengajarkan persaudaraan sekandung bisa putus, warisan bisa dibatalkan, dan perkawinan bisa dianggap tidak sah ketika agama dan akidah seseorang keluar dari Islam. Bahkan, kuburan kaum muslimin pun dilarang satu komplek dengan kaum kafir. Begitulah ajaran Allah terhadap umatnya terkait dengan hubungan antara muslim dan kaum kafir. Banyak orang yang lemah iman dan memiliki ambisi rendah yang kemudian ikut dalam gerakan yang dipimpin oleh Badruddin ini dan menjadi murid-muridnya. Di antara muridnya yang terkenal adalah Pir Golija Mustafa dan Qurrah Kamal yang merupakan keturunan Yahudi. Gerakan ini kemudian meluas dan memiliki banyak pengikut. Sultan Muhammad I kemudian menyatakan perang terhadap gerakan ini. Lalu Sultan mengirim pasukannya dan menggempur pasukan gerakan sesat yang dipimpin Pir Qolijah di daerah Qorah Burono. Akhirnya berkat pertolongan Allah, pasukan musuh cerai-berai dan pasukan Utsmani memperoleh kemenangan. Sementara itu Badruddin tetap dalam kesesataannya. Sultan terus mendesak gerakan sesat ini dan mempersempit gerakannya sehingga Badruddin akhirnya menyingkir ke Diliorman di Bulgaria. Daerah Diliorman ini merupakan sarang aliran kebatinan yang sesat dan di tempat inilah Badruddin mendapat banyak bantuan sehingga pengikutnya mampu membuat pasukan sekitar 8.000 personil. Lalu Sultan terjun langsung menyerang pemberontak ini. Akhirnya Badruddin ditangkap dan dijadikan tawanan. Kemudian Badruddin diadili dan diberikan kesempatan untuk membela diri di pengadilan. Namun Badruddin enggan bertobat dan akhirnya dihukum pancung. Pengadilan terhadap pemberontak dan perusak agama tetap dijalankan dengan fair kepada terdakwa sehingga jelas kesalahan dari terdakwa. Prinsip due process of law yang merupakan prinsip hukum modern yang diagungkan di dunia modern ini telah dipraktekkan dengan baik di era Utsman ini. Prinsip due process of law adalah usaha perlindungan paling dasar untuk menjamin bahwa individu dihukum secara adil, di mana tersangka tetap diberi hak untuk melakukan pembelaan sesuai dengan hukum yang ditetapkan. Membaca sejarah Utsmani yang terkait aliran Badruddin ini, maka ide ajaran pluralisme yang sekarang ini sedang masif dipropagandakan kaum liberal sebenarnya bukan paham baru dalam sejarah pemikiran dunia. Paham ini sudah muncul di era Utsmani dan sejarah mengungkapkan bahwa paham pluralisme ini diperangi oleh Sultan Utsmani. Dan ini menjadi ibrah kepada kaum muslimin untuk tidak berkompromi dengan gerakan liberal. Paham pluralisme ini bertumpu pada pemikiran adanya kesamaan dalam kebenaran pada semua agama yang eksis di dunia. Pemikiran ini menolak pandangan bahwa agama itu kebenarannya bersifat eksklusif, di mana kebenaran agama itu terletak pada masing-masing agama tersebut. Kaum pluralis menolak ketika kaum muslimin mengatakan bahwa yang paling benar adalah Islam, yang lain salah. Untuk lebih jelasnya, mari kita kutip beberapa pendapat kaum liberal di Indonesia terkait makna pluralisme ini. Inti dari kutipan ini adalah semua agama sama dalam level batin atau akidah atau keimanan, cuma berbeda dalam level lahir atau ritual. Pandangan ini sama saja dengan membenarkan perilaku kaum sufi sesat yang menyatakan ketika sudah level hakikat, maka syariat tak berlaku bagi pribadi terkait. Pandangan ini juga berimplikasi terhadap sebutan muslim dan kafir. Sebutan ini jadi tak bermakna dan kehilangan perbedaannya.
Pemikiran ini bisa disebut sebagai pemikiran yang mau memuslimkan semua manusia walaupun berbeda agama. Pemikiran ini bisa disebut sebagai antitesis dari pemikiran takfiri yang gampang mengkafirkan sesama muslim hanya karena dosa besar. Padahal menurut Ahlus Sunnah, dosa besar tak serta-merta mengeluarkan seseorang dari keimanan. Jadi pemikiran pluralisme Cak Nur ini dan pemikiran takfiri itu bagai dua kutub ekstrim pemikiran yang saling bertentangan. Sedangkan pemikiran Ahlus Sunnah yang diwakili MUI berada di tengah-tengah kedua kutub ekstrim pemikiran tersebut. Nah sekarang kenapa ada kampanye terstruktur tentang penghilangan kata kafir dalam kasanah keislaman di negeri ini? Apakah kampanye ini terkait dengan ajaran pluralisme ini? Inti dari perkataan Ulil adalah Ulil menyalahkan agamanya sendiri, yaitu Islam. Karena menurutnya Islam bukan agama yang paling benar. Pernyataan ini terlihat minus logikanya. Kenapa? Karena bagaimana bisa ada manusia yang menyalahkan eksistensi agamanya sendiri yang dianutnya sendiri. Pernyataan Lutfi Saukani ini lebih lugas dari Cak Nur yang menggambarkan seperti apa ajaran pluralisme itu sendiri, yaitu agama tanpa syariat dan tanpa ritual. Kalau dilihat ini lebih mirip ajaran kebatinan atau mirip juga dengan ajaran animisme dan dinamisme. Di sini Sumanto merasa diri sebagai yang punya surga dan neraka sehingga bisa mengatur Tuhan tentang mana yang masuk dalam surga dan mana yang masuk dalam neraka. Terkait dengan aluran pluralisme ini, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. 1. MUI sudah memfatwakan keharaman pemikiran pluralisme ini melalui fatwanya tanggal 29 Juli 2005. MUI memfatwakan keharaman atas pemikiran ini dipraktikkan oleh kaum muslimin. Kedua, pluralisme agama bisa dianggap sebagai sebuah agama baru. Ketika seorang berpaham pluralisme dan menyatakan semua agama sama, maka logikanya adalah ketika ada ajaran agama-agama itu yang saling bertentangan dan saling mesesatkan, maka ajaran agama itu oleh kaum pluralis dianggap salah. Contoh, ketika ajaran agama Islam mengatakan bahwa Kristen sesat karena menjadikan Isa bin Maryam sebagai salah satu Tuhan dari 3 Tuhan atau Trinitas, maka kaum pluralis akan menuding hal ini sebagai dosa karena bertentangan dengan prinsip pluralisme itu sendiri. Atau sebaliknya, ketika agama Kristen menolak Muhammad SAW sebagai Rasul dan mengatakan sesat ketika mengikuti ajaran Rasulullah SAW tersebut. Sehingga memang jargon pluralisme ini terdengar indah secara global, tapi akan berbahaya ketika berbicara tentang detil-detil ajaran agama itu sendiri. Kemiripan antara ide pluralisme dan Marxisme. Marxisme mendikotomikan masyarakat menjadi kelas-kelas berdasarkan kepemilikan alat-alat produksi, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Kelas borjuis adalah pemilik modal atau pabrik, sedangkan kelas proletar adalah kelas pekerja. Kelas proletar hanya bisa menjual tenaganya kepada kelas borjuis yang digaji setara dengan kebutuhan dasar untuk sekedar melanjutkan hidup. Kelas borjuis dianggap menghisap kelas proletar dengan mencuri nilai lebih yang dihasilkan oleh mereka dan mengkonversikannya menjadi kapital yang baru. Kaum Marxis mengajukan ide untuk menyamakan semua kelas dalam masyarakat dengan tujuan agar tidak terjadi lagi penindasan antar kelas
sehingga tercipta masyarakat tanpa kelas ekonomi, agama, dan bahkan tanpa kelas negara. Kredonya adalah sama rasa, sama rata. Ada kesamaan ide antara kaum pluralisme dengan Marxisme, yaitu mereka sama-sama mempunyai ide untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Kalau Marxis menolak masyarakat dengan adanya kelas dalam ekonomi, sedangkan pluralisme menolak adanya sekat-sekat masyarakat dalam agama. Alasan mereka menolak perbedaan kelas itu juga sama, yaitu sama-sama menganggap bahwa konflik yang terjadi di dunia ini terjadi karena adanya perbedaan kelas-kelas dalam masyarakat, baik kelas agama maupun kelas ekonomi. Maka solusinya adalah menghapus kelas-kelas yang adalah masyarakat tersebut. Kesesatan ide ini bermula dari pemikiran bahwa menyamaratakan segala sesuatu adalah hal yang benar dan agung. Akhirnya, ujung-ujung dari pemikiran ini adalah kebencian terhadap perbedaan dan menganggap perbedaan adalah kejahatan. Padahal, perbedaan adalah dasar dari demokrasi dan fakta kehidupan. Maka, biasanya ketika mereka berkuasa, maka mereka akan sangat anti dengan perbedaan. Bisa dilihat dari video di bawah. Oke. Saya juga minta sampean mulai sekarang, karena ini negara hukum, dan hukum itu sudah ada. Sampean berjanji tidak ada lagi penyebaran ideologi khilafah. Sampean laporkan saya. Aku njaluk sampean. Laporkan saja. Aku njaluk sampean. Gelem tak enggak? Saya salah apa? Gelem tak enggak? Salah apa? Nah ini kalau saya laporkan saya. Laporkan saja saya. Sampean punya bukti, sampean anggota DPR. Tiga, pluralisme adalah proyek global yang melibatkan kepentingan dan dana yang sangat besar. Hampir seluruh LSM dan proyek yang dibiayai oleh LSM Barat seperti The Asia Foundation, Ford Foundation, dan sejenisnya adalah mereka-mereka yang bergerak dalam penyebaran paham pluralisme agama. LSM Barat itu secara sistematis menyusup ke lembaga-lembaga atau organisasi Islam dengan menawarkan proyek-proyek penyebaran agama pluralisme. Berbagai buku, jurnal, artikel, dan sebagainya telah diterbitkan dengan sokongan dana besar-besaran. Bisa dicek di Adian Husaini, Pluralisme Musuh Agama-Agama. Demikianlah episode 10 ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.